Oke, silakan duduk. Saudara dan saudari sekalian. Shalom semuanya. Shalom. Kurang kuat. Shalom semuanya. Oke, coba salamin lagi ya. 5 orang coba. Sambil saya buka tab dulu. 5 orang ya. Oke, sudah semuanya? Oke. 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 Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya, saudara dan saudari sekalian ya. Terima kasih puji Tuhan Anda yang jauh-jauh, yang dari Tangerang, yang Bekasi ya, mau untuk bayar harganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka biarlah ya kan setiap firman kebenaran yang Anda pelajari hari ini dan kemudian Anda ketahui hari ini, biarlah itu terjadi. Bahkan semua janji dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagimu, biarlah itu terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena setiap anak Tuhan atau murid Tuhan, ketika dia mulai berdoa, ketika dia mulai menyembah Tuhan, maka sesuatu akan terjadi dalam hidupnya. Baik itu ya kan dalam kehidupan pekerjaannya, baik itu dalam pelayanannya, bahkan baik dia bertemu dengan saudara, saudarinya, ataupun yang kedua dengan orang-orang dunia. Ya kan? Mungkin orang ini ya kan tidak tahu firman Tuhan. Cuman karena ada engkau di tempat tersebut, karena engkau berada di tempat tersebut, maka orang itu terberkati karena engkau. Maka orang itu akan mengalami damai sejahtera karena engkau ada berada di situ. Amin, saudara-saudari, ya kan? Jadi, ya kan ketika kebenaran firman Tuhan kau dapatkan, kau ambil, ya kan? Kemudian apa kau kerjakan, maka anugerah ilahi itu terjadi bagi setiap orang yang mau untuk melakukan dan menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya janji-janji atau omong kosong belaka. Tuhan sendiri dikatakan ya, ketika bangsa Israel ya akan mau ke tanah perjanjian, dia bilang kan, aku sendiri akan mengantarkan kamu masuk. Dan yang kedua, ketika dia merebut tanah Kanaan tersebut, dikatakan apa? Aku akan berjalan di depanmu. Sehingga apa? Engkau akan merebut dan engkau akan mendudukinya. Ketika mereka sudah mendudukinya, Tuhan bilang apa? Bahwa aku Allah yang bersemayam di kota ini. Amin. Kurang kuat. Amin. Oke ya. Tuh artinya apa? Di dalam setiap proses dari mulai perjanjian lama sampai bangsa tersebut, bangsa Israel memasuki tanah tersebut, Tuhan bilang apa? Aku akan berada besertamu. Kalau di Matius 28 dia bilang kan, ketahuilah aku menyertai engkau sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman, ya kan? Artinya apa? Tuhan berada dan besertamu. Dan saudara dan saudari ketahui, ya kan? Dan juga kakak dan adik sekalian, ya kan? Tante dan ibu sekalian gitu kan? Dan juga apa lagi ya, bapak ibu sekalian. Nah, ini kan karena kan dari berbagai macam golongan. Artinya apa? Ya kan? Kebenaran Tuhan ini engkau harus alami dan juga pasti terjadi dalam hidupmu. Ini terjadi deh. Kau nggak bisa pakai logika untuk ikut Tuhan. Kau nggak bisa pakai dirimu sendiri untuk ikut Tuhan. Kau butuh mujizat Tuhan, amin. Kau butuh kuasa Tuhan, amin. Kau butuh karunia Roh Allah bekerja dalam hidupmu, amin. Nah, kurang kuat, amin. Ya kan, sekali lagi, amin. Nah, kau butuh itu. Kenapa? Karena ketika engkau berjalan bersama Tuhan, mujizatmu demi mujizat Tuhan akan berikan. Tapi apa? Kau inginkan nggak? Dan kemudian apa kau harapkan enggak? Kita harus terjadi itu. Percepatan ya kan. Kemudian apalagi Tuhan berkati hidupmu, itu akan terjadi dalam hidupmu. Asal kau mau, asal kau bersiap. Tapi memang prosesnya tidak gampang. Tapi ketahuilah, di dalam proses itu pun Tuhan besertamu. Amin. Ya, jadi kalau ada selama ini, Anda bekerja, ya kan, Anda kuliah, ya kan, kemudian apalagi Anda bisnis. Bisnismu akan Tuhan berkati. Anda tahu Obed Edom, ya kan? Obed Edom ceritanya adalah, ya kan? Ketika bait suci mau dibawa masuk, ya kan? Ya, tapi dengan caranya Daud yang tidak mengetahui firman dan kebenaran Tuhan, maka tersambarlah Uza. Nah, waktu tersambarlah Uza, ya kan? Ini berbahaya ini, ya kan? Bait suci Tuhan ini, tabut Tuhan ini berbahaya. Kenapa? Wah, orang disambar, ya kan? Kenapa? Karena sembarangan, ya kan? Dengan Tuhan. Ketika disambar, disimpanlah di Obed Edom. Nah, ternyata ketika disimpan di Obed Edom, maka tidak butuh waktu lama Tuhan memberkati Obed Edom. Maka Tuhan tidak butuh waktu lama sehingga Obed Edom itu terkenal. Kenapa? Karena hadirat Tuhan telah sampai ke Obed Edom. Dan dikatakan apa? Selama 3 bulan di tempat tersebut, apa yang terjadi? Tuhan memberkati Obed Edom sampai apa? Raja kenal, ya kan? Sampai kabar
bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom itu sampai ke telinga raja. Ketika sampai di ke telinga raja, dikatakan, mari kita bawa masuk bait Allah. Ke kota ini, ya kan, sehingga apa? Tuhan memberkati kota ini. Karena pusatnya Yerusalem, ya kan? Apa yang terjadi ketika, ya kan, tabut Allah dibawa masuk ke Yerusalem, maka Tuhan bertata di atas Yerusalem. Ini terjadi. Dan Obed-Edom dikatakan 3 bulan. Hanya 3 bulan karena hadirat Allah yang begitu kuat. Dan kalau Anda baca salah satu sejarah, kalau di sejarahnya terjadilah bagaimana Allah memberkati Obed-Edom. Salah satunya adalah ketika tabut Allah itu masuk, maka ya kan Obed-Edom memiliki keturunan. Ya kan, salah satunya itu dia memiliki keturunan. Nah, gara-gara dia, sang kakek ini, ya kan, sang bapak ini memiliki keturunan, ya diberkati karena mungkin ya kan di keluarga tersebut tidak ada keturunan, ya tidak ada cucu atau juga tidak ada anak. Maka apa yang terjadi? Karena hatinya sudah berpaut pada tempat di mana Allah, ya kan, berada, maka ketika dibawa ke Yerusalem, Obed-Edom dan seluruh keturunannya mengikuti di mana tabut Allah berada. Ya, itu sejarah, ya kan? Dan sejarah itu terus terjadi. Kenapa? Dan sering kali kalau dibaca di Alkitab, ya, sering disebut nama Obed-Edom. Kenapa? Karena orang ini dan seluruh keturunannya itu terpaut hatinya pada Tuhan. Dan ketika terpaut hatinya pada Tuhan, maka keturunan orang yang terpaut pada Tuhan tersebut akan diberkati sama Tuhan. Dan sejarah itu bukan hanya sejarah, saudara dan saudara sekalian. Itu akan terus terulang kembali. Ketika apa? Ketika umat Tuhan mencari wajah Tuhan. Dikatakan kalau firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati kepada generasi ya kan ketiga dan keempat. Dan beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Tuhan katakan apa? Karena mengasihi Tuhan. Jadi kalau kau mengasihi Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam hidupmu. Kalau kau tidak mengasihi Tuhan, maka tidak akan terjadi perubahan hidupmu. Dan dikatakan Obed-Edom mengalami perubahan. Kalau kau pengen mengalami perubahan dalam hidupmu, maka salah satu kuncinya sama seperti Obed-Edom. Pastikan di rumahmu atau di tempat kau berada, ada tabut Tuhan. Ada hadirat Allah berdiam di situ. Maka tidak butuh waktu lama. Dibilang apa? 3 bulan kemudian. Ya, hal tersebut terdengar. Ya kan? Sama, ya kan? 3 bulan kemudian ketika hadirat Allah nyata dalam hidupmu, akan terdengar bahwa di tempat di mana kau berada, disitulah berkat Tuhan terjadi. Amin. Oke, kita lihat tentang agenda ilahi Tuhan. Sebelumnya kita lihat Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Boleh satu mic kasih ke siapa yang ngomong? Ke Kak Wasri. Kak Wasri boleh ya? Tolong dibantu. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Silakan Kak. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Oke, amin. Amin. Ya, pertama, rancangan Tuhan dibilang tinggi. Kemudian yang kedua, jalanku itu tinggi. Ya kan? Kita ini kecil, jalan Tuhan tinggi. Maka cara mencapai yang tinggi ini, kau harus bertemu dengan yang tinggi tersebut, yaitu dengan Tuhan. Sehingga kau mengetahui jalan yang tinggi tersebut. Itu nggak bisa tidak dilakukan. Tuhan bilang, kalau kau merancang, ya kan, kira-kira hidup saya begini, ya kan? Saya paling ya begini-begini aja Kak. Ya. Dan itu sudah terbaik. Ya kan? Ternyata Tuhan bilang rancanganku tinggi. Ya kan? Jalanku tinggi. Ketika sama seperti Daud ya kan? Dia cuman bilang waktu
mengangon domba ya kan, itu 2 3. Tapi karena rancangan Tuhan tinggi dan jalanku tinggi, naik dia. Jadi apa? Pertama kali ya kan, jadi cuman penghibur untuk rajanya. Ya kan? Tapi tetap itu aja udah nyaman deh. Ya kan? Itu wah udah enak. Kenapa ya kan? Bahkan ya penghasilnya sudah lebih baik. Tapi Tuhan bilang jalanku tinggi, ya kan? Rancanganku tinggi. Naik lagi, ya kan? Apa yang terjadi ketika dia naik lagi, ya kan? Dia menjadi orang tangan, ya kan? Kanannya juga Saul. Tapi yang terjadi dia diproses, ya kan? Karena Saul berpikir bahwa Daud akan, ya kan, menunggangbalikan, ya kan, dirinya. Diusir, dikejar. Tapi ingat, rancangan Tuhan tinggi, jalanku tinggi. Dan ingat, dalam proses ini, Daud tetap mengasihi Tuhan sungguh-sungguh loh. Ya kan? Oke, ya Tuhan, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia menjadi Raja Yehuda. Klak. Nah, tapi ingat, rancanganku tinggi, jalanku tinggi. Setelah jadi Raja Yehuda, dinaikin lagi. Tuhan naikkan apa? Jadi Raja Yehuda, jadi Raja Israel. Ya kan? Tapi ingat, jalanku tinggi, ya kan? Rancanganku tinggi. Maka seluruh bangsa, ya, itu takut kepada Raja Daud. Di firman Tuhan mengatakan, ya kan, baik bahkan dari Raja Tirus itu memberikan kan kayu, memberikan emas, ya kan, dari Raja Mesir memberikan emas. Artinya apa? Kau sudah merancangkan sedemikian, ya kan, dan mungkin kau sudah dibawa sedemikian sama Tuhan. Tapi kau harus sadari dan ketahui bahwa rancangan Tuhan tinggi dan jalanku tinggi. Kau harus mempersiapkan hatimu terhadap hal yang tinggi tersebut. Ketika kau merasa aku sudah di sini ya Tuhan. Rancangan Tuhan tinggi dan jalannya pun tinggi. Ternyata ketika kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melaksanakan setiap firman kebenaran Tuhan. Kau bukan di titik itu yang Tuhan mau. Tuhan akan bawa engkau lebih tinggi lagi. Sama seperti Daud. Dikiranya begitu saja. Sampai dia berdoa ya kan. Tuhan siapakah aku di hadapanmu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan membawanya tinggi. Dan dia hanya bilang apa? Aku bersyukur padamu. Inilah ya kan setiap anak Tuhan. Dan yang dimiliki ya kan. Dan pasti akan dimiliki oleh anak Tuhan yaitu apa? Agendanya Tuhan. Agenda ilahi itu berbeda jauh dengan agendanya kita. Kita mungkin dengan rancangan sini, itu udah bagus. Bahkan kita udah bersyukur banget. Tapi kalau Tuhan menetapkan kau untuk naik lagi, maka bersiaplah. Ya kan? Maka bersiaplah. Ini mungkin bagi orang sudah cukup, tapi Tuhan tidak. Rancangannya tinggi dan jalannya tinggi. Jadi kalau saudara dan saudari sekalian sudah di posisi demikian, maka kesungguhanmu tetap harus kau usahakan dan terus kau giatkan. Kenapa? Karena kau tidak tahu sampai di titik mana Tuhan bawamu lebih tinggi lagi. Ketika sudah sampai bangsa-bangsa takut kepadanya, maka janji Tuhan muncul kembali untuk Daud. Apa dibilang? Seluruh keturunanmu akan menjadi raja. Sampai lahirlah Yesus Kristus. Ya kan? Kegenapan daripada apa yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Ya kan? Beribu-ribu keturunannya selanjutnya sampai ke titik Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudari sekalian, kalau ikut Tuhan, ya kan, Anda bersyukur, puji Tuhan. Dan ketahuilah, bersiaplah kalau Tuhan bawa naik lagi. Sampai titik mana Kak selesainya? Dipanggil sama Tuhan. Amin Tuhan. Ya. Inilah dikatakan firman Tuhan mengatakan, kalau Anda baca tentang kisah raja-raja, ya kan, dia bilang apa? In a good old age, ya kan. Dalam masa tua yang baik, dalam masa tua yang sempurna, mereka dipanggil sama Tuhan. Masa tuamu pengen bagus, sempurna, itu sekarang di dalam tanganmu bersama Tuhan. Maka kau harus mengetahui rancangan Tuhan tinggi, jalanku tinggi. Apa yang membuatmu lemah, ya kan, atau apa yang membuatmu kayaknya, oh nggak mungkin, itu akan Tuhan bawa. Kuatkan hatimu, ya kan, karena bukan agendanya kita ternyata, ya kan. Sehingga kita bilang, wah ini karena Tuhan, ya kan. Mungkin misalnya kan, dulu pembimbing saya cerita ya kan,
Dulu ya kan masih pada mahasiswa, mahasiswi ya kan. Belum punya rumah ya kan, belum pada punya kerjaan. Dibilang apa? Nanti kalau Tuhan bawa tinggi. Pesannya adalah untuk berpuluh-puluh tahun kemudian. Pesannya adalah untuk apa? Mungkin berketurunan-turunan selanjutnya. Kalau Tuhan nanti bawa tinggi, kalau nanti kau sudah punya rumah, kalau nanti kau sudah apalagi punya pasangan, tetaplah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka itu akan terjadi kepada umat Tuhan. Siapapun orang tersebut, selama apa? Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini Tuhan bilang. Ya, bahkan dikatakan apa? Demikianlah firmanku, Tuhan bilang, yang keluar dari mulutku. Pertama, ya kan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkataan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, itu tidak akan sia-sia. Kedua, dia bilang kan, dia akan melaksanakan apa yang ku kendaki. Ketika firman Tuhan itu dilontarkan, itu akan terlaksana. Tinggal kau merespon bagaimana. Tinggal kau bagaimana, ya kan, berkata, biarlah janji ini terjadi Tuhan. Itu terlaksana. Apa yang ku kehendaki. Bukan kau kehendaki. Ketiga, dia bilang apa? Akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan akan berhasil. Kalau kau berhasil, oh ini kak gagal. Tapi kata Tuhan akan berhasil. Kenapa? Karena setiap orang diproses dulu, ya kan? Tapi di akhir ketika engkau terus mengasihi Tuhan, sama kan seperti Daud, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Maka ini pastilah itu terjadi dalam hidupmu. Pastilah di tengah gelap gegap gembita Jakarta misalkan, di tengah keramaian Jakarta, kau akan tetap berhasil karena Tuhan. Kalau kau pegang Tuhan, kalau kau pegang Dia, kau akan berhasil apapun yang terjadi. Ketika orang mencari ya kan, sibuk sini, sibuk sana ya kan, supaya berhasil. Karena firman Tuhan telah dilepaskan kepadamu dan janji itu telah dilepaskan kepadamu, maka Tuhan bilang, kau akan berhasil kata Tuhan. Itu Tuhan. Ya. Itu yang tidak ya kan dimiliki oleh Allah yang miskin yang lain, ya kan? Oleh berhala-berhala yang lain, itu hanya untuk anak Tuhan. Ya, yang percaya kepadanya akan berhasil. Jadi, ya kan, ketika ya kan kita masuk dalam ya kan maunya Tuhan dan rencananya Tuhan, siap. Ya, siap apa? Siap hati. Kemudian kedua apa? Siap diri juga. Ini penting. Ya. Kemudian apa? Harus mau melepaskan ekspektasi ya kan. Mungkin gua begini begitu. Tuhan bilang tinggi. Masalah tingginya mana? Gak tahu. Ya kan? Yang tahu adalah Tuhan. Dia merasa, oh gue udah tinggi Tuhan, gue udah keren. Tinggi. Udah tinggi. Sampai dia berdoa, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Nah, keajaiban itu juga terjadi sama kita. Ya, keajaiban itu juga terjadi kepada keturunan kita yang selanjutnya. Apa yang kau imani itu yang terjadi. Apa yang kau percayai itu yang terjadi. Kau percaya hal yang buruk terjadi dalam hidupmu. Kita harus merubah harapan yang buruk itu tersebut. Iman yang buruk tersebut. Dengan apa? Iman yang percaya pada Tuhan. Kita harus merubah pengharapan kita yang selama ini, oh begini-begini aja. Kau harus rubahnya. Taruh di hadirat Allah. Dan bersiaplah ketika Tuhan bawa naik. Tidak ada kata berhenti dalam Tuhan. Ya kan? Nanti kita pelajarin. Ini ada secara garis besar kita akan belajar dari mulai bangsa Israel, ya kan, dari mulai keluar, ya kan, kemudian merebut tanah Kanaan, dari mulai merebut akhirnya stay, dari mulai stay, ya kan, di tanah bangsa Israel, kemudian mereka menduduki tempat tersebut. Nah kita akan belajar bagaimana Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah gagal, ya kan. Yang kedua, ya kan, kita akan belajar juga ya kan, mengetahui apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan, dan juga ada beberapa hal yang menjadi warning dan peringatan. Karena apa? Karena setiap generasi itu berbeda. Dan setiap generasi itu ya kan harus mempelajari kesalahan yang lalu, ya kan, sehingga tidak terulang kembali. Dan dia harus mengetahui yang lalu, ya kan, dan tidak mengerjakan yang lalu yang tidak benar, ya kan, yang dia kerjakan adalah yang benar. Oke? Kita lihat. 1, Musa memasuki tanah Kanaan. 2, Yosua merebut tanah tersebut. 3, kita akan bicara tentang raja-raja. Ya kan? Tawarik. Oke. Berapa salat ini, Dek? 26 ya? Oh yaudah. Oke, next. Musa. Pelan-pelan ya.
26. Bilangan 14 ayat 3 sampai 4 ya kan. Nanti coba lihat. Oke, Musa ya kan. Mereka ini dibawa masuk ke dalam perjanjian yang besar ya kan. Cuman dikarenakan tekanan yang terus berkepanjangan, kesukaran dan kesulitan yang dialami, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, kenapa? Karena mereka ini sebelum 40 tahun itu hampir 40 hari mereka di padang gurun. Ya, 40 hari di padang gurun, ya kan? Ya, bahkan lebih, ya kan? Karena tekanan dan kesukaran, ya Anda mungkin kalau pernah ke Israel, ya kan? Itu ngelihatnya ya cuman padang ya kan? Ya kan? Mana ini kotanya, ya kan? Sama seperti misalnya Anda yang menyukai kota, ya kan? Anda ditaruh di pedalaman. Ini apa ini, ya kan? Jam 6 udah tutup, ya kan? Jam 5 semua sudah pada di rumah. Ngapain nih? Wow, mungkin Anda terbiasa jam 6, jam 7 gitu kan. Masih semangat ya kan. Masih Gojek lah, Grab lah. Ketika di daerah terpencil, apa ini? Kenapa? Pada kemana orang? Di rumah mereka. Ya kan? Tetapi ya kan, saudara dan saudari sekalian ya kan, harus ada yang kita pelajari dari Musa. Ya kan? Dan dari apa generasi Musa yang terjadi. Kita lihat Bilangan 14 ayat 3 sampai 4. Boleh Kak Wasri. Bilangan 14 ayat 3 sampai 4. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Oke, ini ada beberapa hal yang harus diwaspadai ya saudara dan saudari sekalian ya kan. Saudara dan saudari sekalian. Jadi ketika mereka gini, Tuhan itu kasihan lihat bangsa tersebut tertekan. Maka Tuhan ya kan membangkitkan Musa untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Tapi ketika dalam perjalanan ya kan dibawa untuk masuk ke tanah Kanaan, ada perkataan mereka yang tidak benar ya kan, dan itu pasti tidak benar dan itu dosa. Satu, dia bilang kan, mereka ngomong gini, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya. Jadi ya kan ketika Tuhan membebaskan, itu pasti ada perubahan saudara dan saudari sekalian. Dan itu mungkin tidak mengenakan. Ya kan? Gak enak. Siapa bilang enak? Ini namanya perubahan. Mana ada perubahan yang ini Anda yang kerja deh misalnya, ya kan? Misalnya Anda kerja, ya kan? Anda kerja, Anda biasanya seperti misalnya Anda kerja ya kan, datang jam 8 ya kan? Anda lihat email dan segalanya, ya kan? Nah, perubahan itu terjadi. Ya kan? Tapi ketika Anda diangkat naik, Anda masuk jam 8 ya kan? Sudah ya kan, lihat email sebentar kan, ayo kita meeting. Aduh meetingnya lama, kapan nih beresnya jam 10, aduh kerjaan banyak. Anda merasa gak enak. Tapi saudara dan saudari ketahuilah, ya kan, ya Anda tidak bisa kembali lagi ke sana. Karena Tuhan yang mengangkat Anda naik. Anda gak bisa. Ini ketika bangsa Israel dibawa, ketika perubahan itu terjadi, Anda kalau baca nanti, bahkan dibilang apa? Kau harus lakukan ini nggak boleh, ya kan? Perayaan yang boleh untuk kamu hanya ini, ya kan? Yang ini bukan, ya. Dan karena kalian bangsaku harus melakukan begini. Nah, waktu itu berjalan, dia masih merasa, ya kan? Dan mau bawanya, saya yang waktu di Mesir nggak bisa, ya. Kalau mungkin ada orang berkata kan, beda atasan ya kan, beda cara pandang, ya betul. Mungkin di atasan ini, disaklek, ya kan misalkan, kemana nih kerjaan ini, tiap 2 menit tanya, ini kok belum beres, 2 menit beres, waduh, ya kan. Ada tunggu atasan sampai sore jam 3 baru, mana, marah dia ngamuk, ada yang cerewet banget, ada. Tapi ini gak mau Tuhan, ya kan, saya mau balik ke Mesir. Ini perkataan yang tidak dijaga dan diatur anak Tuhan. Hati-hati saudara dan saudara sekalian. Bukan Anda yang ngatur hidup Anda, ya kan? Tapi Tuhan yang mengatur hidup Anda. Jadi engkau harus sadari dan ketahui, perkataan yang tidak diatur dan dijaga, itu akan merugikan Anda. Ya. Perubahan pasti terjadi. Bahkan mungkin yang kuliah, ya kan? Tiba-tiba sementara kerja, ya kan? Mungkin kalau kuliah kan,
Jam 8 ya kan kuliah sampai jam 10. Habis itu kosong. Pulang tidur. Anda kerja jam 8, jam 10, Anda tidur jam 10. Kagak bisa. Itu perubahan. Ya. Dan Anda harus terima itu. Ya. Dan Anda harus kerjakan itu. Nah, orang ini, ya kan, orang Israel ini, ya, bukankah lebih baik kami pulang, nggak ada pulang, ya kan? Jalan terus sama Tuhan, ya kan? Dan mereka berkata seorang kepada lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini nanti, kalau Anda baca kitab selanjutnya, ya kan, kata-kata ini yang tidak keluar dari diri mereka, ya kan? Ini bilangan 14. Nanti akan terjadi mereka coba memberontak kepada Musa dan memilih untuk pulang. Akhirnya mereka pulang, mati mereka udah beres kan. Masuk generasi baru katanya. Nah ini perkataan yang tidak diatur dan dijaga. Yang kedua, mereka ini tidak beriman, lack of faith. Ketidakimananmu, ketidakpercayaanmu kau teruskan, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kekhawatiran dalam dirimu kau pegang kuat-kuat, ketidakimananmu itu harus stop. Ya kan? Mungkin sebulan oke, 2 bulan oke, 3 bulan enggak oke bagi Tuhan. Kenapa? Karena ini hasilnya dari bangsa Israel tersebut. Ketidakimanan, ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Ketidakpengenalan mereka kepada Tuhan. Itu membawa hal yang buruk. Makanya saudara dan saudari sekalian, Anda beberapa itu dimuridkan. Untuk apa? Anda belajar bertumbuh iman Anda. Karena kebenaran firman Tuhan. Maka engkau harus menumbuhkan imanmu. Itu yang paling penting. Bukan, ya kan, lingkungannya harus dirubah. No. Imanmu harus berubah. Kalau lingkungan tidak berubah, imanmu yang berubah. Nah ini yang terjadi dari bangsa Israel tersebut. Hati-hati. Perkataan yang tidak jaga, lack of faith, kurang iman. Satu sisi iman yang ini, ya kan. Tuhan bawa misalnya Anda beriman tentang pekerjaan, sungguh-sungguh, ya kan. Terus Anda mengalami masalah dalam keluarga Anda, ya kan. Wah ini keluarga gue gini-gini. Nggak boleh lack of faith. Anda harus berdoa. Bahkan yang kedua, kalau Anda yang sudah memiliki bahasa roh Anda, ya kan, karunia roh, ya kan, yang telah Tuhan berikan kepada Anda, ya kan, bahasa roh yang Tuhan telah berikan kepada Anda, maka pakai itu dan berdoalah. Kenapa? Karena bahasa roh, dia katakan salah satu firman Tuhan mengatakan apa? Dia membangun diri sendiri. Kemudian dikatakan apa? Dia berdoa kepada Allah Sang Pencipta, ya kan. Dan banyak yang terjadi yang luar biasa. Saya pernah, ya kan, dengar peristiwa, ya kan. Beberapa orang ya kan waktu berbahasa roh, ada orang yang belum dipenuhi Roh Kudus, karena beberapa orang berbahasa roh, dia dapat bahasa roh. Ya kan? Anda yang belum berbahasa roh ya kan? Ya, tapi dia buka hatinya gitu kan. Dia nyembah Tuhan, dia dapat bahasa roh. Luar biasa. Nah, banyak peristiwa yang terjadi. Nah, hati-hati ketidakimanan ini. Ya, enggak boleh Anda enggak tahu gitu kan. Terus Anda tidak mengetahui kebenaran firman Tuhannya, Anda tolak. Enggak boleh. Maka Anda harus pelajari firman tersebut. Apa yang mungkin membuat Anda ragu-ragu, ya kan? Tentang misalkan, apa karunia Roh Kudus? Anda baca dulu. Tidak boleh, itu hanya di titik-titik tertentu. Kalau titik-titik tertentu mah, ya kan? Anda tidak akan terus, ya kan, iman Anda bertumbuh. No, ini harus murid Tuhan hindari. Ya, tidak berimanan. Oke, next. Selanjutnya. Bilangan 14 ayat 9. Boleh bacain lagi Kak? Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, dikatakan firman Tuhan, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Ada 2 hal nanti kalau kita baca nanti firman Tuhan ya kan. Ada 2 hal pemberontakan ini. Mereka pertama berontak sama Tuhan, ya kan. Yang kedua, ya kan, bangsa tersebut ya kan memberontak kepada pemimpin. Ya kan? Kepada pemimpin yang berjaga dan berdoa atas dirinya. Takutnya bangsa itu, ya kan, bangsa Israel tersebut, takutnya orang tersebut bukan kepada Tuhan. Bukan. Tapi mereka takut kepada bangsa-bangsa lain. Nah, dibilangkan mereka memberontak kepada Tuhan, kepada pemimpin, bahkan yang berjaga atas mereka. Kepada pembimbingnya bahkan. Ya kan? Pembimbingnya suruh bilang, ayo doain dulu. Disuruh doain kok nggak mau doain sih, gimana sih? Ya kan?
Ayo doain dulu dek. Ih kakak larang. Yang larang siapa? Kamu tahu nggak larang itu? Tidak, baru itu larang. Disuruh kan doa. Anda mengerti nggak kata itu? Kadang gitu dek, murid Tuhan tuh salah nangkep. Makanya hati-hati. Ya kan? Kalau dibawa perubahan nama Tuhan, Anda tuh harus tangkapnya ya kan. Hati Anda tangkap, pikiran juga Anda tangkap nih. Ini penting nih, ya kan? Waktu dibilang, adik doain dulu. Itu bukan berarti, langsung tidak ini kan. Enggak, Anda doain dulu, ya kan? Kalau jawabannya tidak, ya berarti tidak. Kalau jawabannya iya, ya berarti iya kan gitu. Nah ini hati-hati ya. Makanya kenapa pembimbing-pembimbing ini kan berdoa ya untuk murid-muridnya. Biar Tuhan memenuhi hatinya. Kenapa? Karena ngomong A itu jangan sampai dia tangkap tuh A minus. Nah bukan itu. Nah hati-hati. Ya kan? Maka kita berdoa sangat ya. Pembimbing-pembimbing ya. Saya tahu hati Anda luar biasa ya kan. Bahkan Anda berharap luar biasa untuk anak PA Anda. Betul. Ya kan? Terus doakan dia. Sehingga waktu Anda ngomong A, yang ditangkap adalah A. Ya kan? Bukan C, D, E, F. Enggak. Amin. Nah dia bilang dosa pemberontakan kepada Tuhan dan kepada pemimpin yang berjaga atasmu. Nah ini bangsa Israel. Ya, sehingga bangsa tersebut dikatakan apa? Tidak masuk ke tanah tersebut dan mereka mati. Hati-hati. Ya. Hal-hal yang membuat Anda gagal seringkali bukan ya apa? Karena orang bukan, diri sendiri kadang-kadang. Nah ini jangan. Ya. Kalau Kak, saya memiliki hati yang memberontak, Anda berdoa, Anda bertobat, itu dia. Ya kan? Tuhan rubahkan saya Tuhan. Ya kan? Tuhan saya bertobat Tuhan, kan gitu. Ya kan? Jadi ketika anak Tuhan tuh harusnya cepat-cepat bertobat, cepat-cepat berubah. Ya kan? Dalam apa? Dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tahu aku salah, bukan terus dilakukan terus di stop. Stop, bertobat, ya kan? Cek lagi, ya yang benar lakukan itu dia. Nah, kebanyakan apa? Ya. Dibablasin terus, nah nggak bisa. Hati yang memberontak harus disingkirkan dalam anak Tuhan. Amin? Amin? Ya. Oke, next. Ya kan? Kemudian takut kepada bangsa itu. Nah, jadi bangsa ini hanya memiliki takut, ya kan? Kepada siapa sebenarnya? Pertama adalah mereka harus hidup di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapannya, ya kan? Kemudian dia harus hidup dengan seluruh ketetapan dan peraturannya Tuhan. Mengikuti jalan-jalan Tuhan. Selanjutnya adalah, ya kan, tidak menyembah Allah lain. Ini tambahin tidak, kelewat. Ya. Tidak menyembahlah Allah lain. Adalah dari garis miring berhala. Nah, kita lihat tentang berhala. Mazmur 26 ayat 1 sampai 14. Imamat 26 ayat 1 sampai 4, maaf. Imamat 26 ayat 1 sampai 4. Judul berikutnya berkat, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Nah, bicara tentang menyembah Allah lain atau berhala, ini Tuhan buka, dia bilang ini, janganlah kamu membuat, kemudian janganlah kamu dirikan. Jadi yang sering kali membuat, dan yang kedua, yang mendirikan adalah diri sendiri. Ya. Kenapa? Kok ada berhala dalam hidup saya? Saya nggak tahu. Wow, ya kan? Saya masa sih kok? Wow, ya kan? Sedangkan Anda yang membuat, Anda yang mendirikan, ya kan? Wow, ya kan? Anda yang membuat, Anda yang mendirikan, Anda yang tidak tanggung jawab. Hati-hati, saudara-saudari sekalian. Kadang-kadang berhala itu Anda yang buat, Anda yang dirikan. Makanya tadi kan dibalas, lack of faith itu akan membuat apa? Ya kan? Kekhawatiran Anda akan lebih besar. Ya kan? Kekuatan apa? Anda merasa apa, ada kekuatan yang lebih hebat daripada Tuhan. Gak bisa. Apapun itu, ketika Anda beriman sama Tuhan, maka Anda harus dalam sepanjang hidup Anda harus beriman. Dan apa yang mungkin Anda bilang, wah lagi didoakan, ya kan, lagi bertempur. Anda terus bawa, dan terus apa? Anda bawa itu dalam hadirat Allah, dan Anda menangkan hal tersebut. Nah ini contoh-contoh ada satu murid Tuhan ya, dia bicara, waktu itu dia bilang tentang keuangan. Nah,
beberapa kali diketemui lah kan. Oh, kenapa nih ada keuangannya suka seret ya kan. Kemudian yang kedua juga kan kalau persepuluhan gitu kan, kok gak dilakukan ya? Ya, diajarin, maka dia harus si orang tersebut yang lack of faith karena finance ya kan, karena keuangan, dia harus mulai belajar dan merendahkan hatinya sama Tuhan. Maka firman Tuhan tersebut akan memenuhi dirinya dan mengubahkan hidupnya. Nah, apa yang terjadi ya kan? Jadi ketika keuangannya kan, waduh, ya kan, takut Kak ya kan kayak gini ya kan. Nanti kalau kasih persepuluhan nanti kurang. Nah, ya kan? Nanti gimana hidup saya? Diajarin firman Tuhan. Oke, ajarin. Ya kan? Guna apa? Saya bilang mulai baca buku ya kan tentang keuangan. Ya kan? Kalau Anda selama ini baca keuangan tentang di buku keuangan ya kan yang lain gitu kan dari karangan anak-anak lain kayak kemarin tuh siapa saya lupa tuh namanya. Itulah pokoknya gambarnya ada uang itu yang best seller, siapa nama dia? Kok nggak hafal gue ya? Pokoknya bukunya putih ya kan, terus ada gambar kayak uang gitu. Saya lupa itu namanya. Nah gitu, ya kan? Oke, ya kan, bagus. Gitu. Yang kedua, ya kan saya bilang, coba cari hamba Tuhan yang bicara soal keuangan. Saya bilang kan. Kemudian apa Kak? Kalau satu buku belum bisa, tambahkan 2 buku. 2 buku nggak masuk, tambahkan 3 buku. Kalau 3 buku sudah masuk, dengerin khotbah hamba Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Ya kan? Tuhan merubahkan pola pikirnya. Yang kedua, dia memiliki iman untuk dia berjalan di muka bumi. Amin? Amin? Ya. Maka begitu juga kepada saudara dan saudara sekalian. Apa yang lack dalam dirimu? Kau tahu itu, ya kan? Dan itu mungkin bermasalah dirimu. Contoh misalnya waktu saya ya kan, yang waktu punya anak, yang lack itu adalah bagaimana parenting. Wah, ya kan? Belajar sini, belajar sono, belajar sini, dengerin YouTube semua sampai pusing. Ya kan? Bagus, ya kan? Bagus biar pusing dia masuk kan? Berarti kan masuk nih, ya kan? Kalau Anda berpikir Anda pusing, ini apa ya Tuhan ya? Sambil Anda doakan, maka Anda akan menemukan yang sejati di hadirat Allah. Gini loh Rick, ya kan? Gini loh Rick, ya kan? Sampai satu waktu, ya kan, anak PA saya kan saya bilang, ya kan? Di Amsal ada ditulis loh, ya kan? Kalau anaknya bandel, itu dipukul pakai tongkat loh. Lalu, kok sampai gimana Kak? Ya kan, titik mana? Ya Anda yang temukan, ya kan? Kalau saya selama ini saya belum pukul pakai tongkat anak saya bilang kan. Saya nggak tahu, ya titik itulah, ya kan? Kenapa? Karena setiap orang titiknya beda-beda ya, untuk pakai tongkat. Tapi apakah dilakukan? Dilakukan ketika, ya kan, anak tersebut bandel atau yang menghancurkan, ya kan? Itu ada firman Tuhan. Kok? Tapi parenting yang baik, parenting yang baik, parenting firman Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena saya sudah pelajari. Oh ini, ya kan, dari mulai NW, ya kan, inisial, ya kan, NW sampai parenting siapa itu? Yang saya lupa nama dia, ya kan? Semua, ya kan? Karena dia sering mengundang ahli, ya kan? Oh gini ya ngomongnya, oh gini ya. Semua dipelajari. Tapi kita harus menentukan di hadirat Allah mana yang benar. Nah ini penting, makanya saya bilang, jangan sampai lack of faith soal finance, ketidakimananmu soal tentang masa depanmu itu dibiarkan menumpuk. No, kau harus hadapi dan kau juga doakan dan kau bawa itu sama Tuhan. Ini penting. Ya, oke? Nah ini sama, ya kan? Ketika ada berhala yang melebihi dirimu, ya mau ketakutanmu, ya kan? Bahkan kalau berhala sekarang mungkin, Kak ada patung ya kan disembah-sembah ya kan mungkin nggak seperti itu. Kalau zaman dulu kan begitu. Bahkan serem yang zaman dulu. Itu apa? Ya kan di Dewa Molek ya kan didirikan patung tersebut. Apa yang dipersembahkan? Ya oleh orang tuanya adalah anaknya yang dipersembahkan. Nah udah gila kan? Ya anaknya disembahkan, dibakar di Dewa Molek itu. Ya bakar ya kan, mati ya kan, itulah persembahan kepada dewa. Pada dewa. Sekarang gimana Kak? Mungkin lebih semut. Apakah nggak semut juga? Aborsi. Dah. Ya kan, membunuh. Ya kan? Itu hati-hati saudara-saudara sekalian. Ya. Jangan kira semua dosa ini baru Kak.
Anda harus tahu sumbernya dari mana dulu, ya kan? Dosa ini tidak ada yang baru di muka bumi ini. Itu mulai dari zaman dulu, cuman beda aja bentuk-bentuknya ini. Nah, supaya Anda tahu, ya kan, dari mana? Firman Tuhan. Ya, nah ini dia. Jangan dirikan. Ya, jangan buat. Ya, kan buat itu bukan gini deh. Ya kan? Ya, misalnya ini kayu gitu kan. Buat tuh kan, ya kan? Itu kan butuh usaha, energi untuk memotong kayu ini menjadi misalnya mimbar ini. Sama, itu pasti butuh energi Anda. Ya kan? Itu pasti butuh usaha Anda. Tapi gantilah energi Anda dan usaha Anda dengan apa? Anda belajar firman Tuhan, Anda mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kalau enggak terjadi hal tersebut. Nah itu kan ditumpuk terus. Nah jangan, rubah itu. Ya kan? Tuhan bilang jangan. Ya kan? Sehingga apa? Kalau berkat ngomong enak ya kan? Maka aku akan memberikan hujan pada masanya. Amin. Gitu kan? Sehingga Tuhan itu memberi hasil dan pemohon ladangmu akan memberi. Amin. Pasti ini terjadi. Semua itu Tuhan pasti terjadi. Ketika engkau ikut sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu terjadi. Tuhan memberkati. Ya kan? Next. Coba kita lihat. Bilangan 16 ayat 9 sampai 11. Nah tadi soal memberontak terhadap pemimpinnya ya. Ini juga salah satunya adalah orang Lewi. Coba. Bilangan 16 ayat 9 sampai 11. Boleh dibacakan Kak? Bilangan 16 ayat 9 sampai 11. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Ya. Ini nggak bisa deh, pangkat, pemilihan, dan perkenanan itu kok pakai cara dunia. Nggak bisa. Ya kan? Bangsa Israel, bahkan Bani Lewi ini, menuntut pangkat. Ya kan? Jadi ini kan cerita tentang generasi Musa. Ya kan? Salah satunya mereka menuntut pangkat. Kenapa? Kenapa sih Harun jadi ya kan, imam besar? Wah, mungkin di pekerjaan dia bilang, kenapa sih dia yang dipilih? Ya kan? Kenapa dia? Kenapa? Ya kan? Ya kan? Kenapa aku mau tuntut pangkat? Ya kan? Anda harus sadari dan ketahui. Pemilihan dan perkenanan ya dan juga kenaikan itu daripada Tuhan. Dan anak Tuhan itu harus carinya dengan jalurnya Tuhan. Bukan dengan jalurnya sendiri. Itu yang abadi. Ya, kenapa? Nanti kalau Anda baca lagi. Ya, ini cara memilihnya Harun ya kan untuk membuktikan bahwa Harun kupilih kata Tuhan. Karena cerewet banget nih orang. Ya gampang kan? Tuhan mah kalau ya kan ada yang bertanya, kenapa kok kakak ini naik pangkat? Kenapa kakak ini yang dipilih? Tuhan mah gampang, ya kan? Bahwa ya kan itu kehadirat Allah. Yang mana berbunga, ya kan? Itu yang kupilih. Sama. Segampang kalau ada yang Anda bertanya, ada yang benci sama Anda kalau dipilih sama Tuhan, Anda bawa itu kehadirat Tuhan. Maka apa? Anda akan berbunga. Ya. Memang tepatlah Tuhan memilih Anda. Ya. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang bisa menentang hal tersebut. Kalau Tuhan pilih Anda, kalau Tuhan pakai Anda, ya, itu akan terjadi dalam hidup Anda. Nah, ini sama, ya kan? Bangsa Lewi, ya kan, yang merasa dekat, kan ketika bangsa Lewi ini dipilih, mereka yang boleh mendekati kemah suci. Ketika mereka sudah mendekati kemah suci, ya kan, mereka masih menuntut pangkat. Gua harus, ya kan, melebihi seperti Imam Harun, atau gua yang layak nih, ya kan. Tapi emang terjadi. Ya, coba next. Bilangan 17 ayat 3 sampai 5. Bilangan 17 ayat 3 sampai 5. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Nah, kuncinya ini deh.
Kalau ada sungut-sungutan, ya kan, di tempat Anda, kantor Anda berada, ataupun Anda naik, ya kan, bawa ini satu, ya kan, letakkan di kemah pertemuan. Artinya apa? Anda harus masuk ke hadirat Allah. Ini penting. Anda harus dimasuk dalam hadirat Allah, dan tempat itu di hadirat Allah adalah tempat Anda biasa bertemu dengan Tuhan. Ini kuncinya. Ya. Kenapa Yosua dipilih? Ya kan? Setelah Musa and then Yosua. Karena ketika Musa, ya kan, bertemu dengan hadirat Allah, ya, Yosua ngikut Musa. Sama-sama ngikut, mengikuti bagaimana Musa bertemu Tuhan di berhadapan muka dengan muka. Karena dia terbiasa bertemu juga dengan Tuhan, ya kan, gara-gara ada, dia kan pembantu, ya kan. Kalau misalnya jalan ke sini dia ikut, ya kan, jalan ke sini dia ikut, ya kan. Sehingga apa? Dia terradiasi dengan hadirat Allah. Sehingga Yosua lah penerus generasi daripada Musa selanjutnya. Nah ini sama nih. Ya, kalau Anda pengen menjadi orang yang berbunga, ya kan, berbunga, ya kan, kok tumbuh-tumbuh bunga, bukan maksudnya. Ya kan, kalau Anda ingin terus mekar, ya kan, Anda terus segar, ya kan, ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan. Anda harus biasa bertemu dengan hadirat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, Anda, ya kan, akan menjadi orang pilihannya Tuhan. Itu tunggu waktu. Ya. Jadi ketika Anda terus bertemu dengan Tuhan, ya kan, Anda terus bertemu dengan wajah Tuhan, akan tiba saatnya Anda lah yang dipilih sama Tuhan. Nah ini. Jadi kalau ya Anda dengar kata-kata orang, ya kan, oh kalau misalnya naik tuh harus gini, ya kan, harus dekat sama bos, harus menjilat, ya kan, terus lakukan yang nggak benar, ya kan, itu salah. Ya, yang benar ini, ya, dia harus di hadirat Allah orang tersebut dan biasa bertemu dengan hadirat Allah. Dan kedua, ya kan, maka pemilihan dari Tuhan akan turun atas orang tersebut. Tuhan yang akan meredakan sungut-sungut orang. Tuhan yang akan mendiamkan setiap orang. Kenapa? Inilah anugerah. Orang nggak bisa terima ini, ya kan? Terserah. Kalau nggak mau terima, itu terserahmu. Tapi inilah Tuhan kita yang absolut, Tuhan kita yang raja. Dia memilih anaknya, ya kan? Karena kasih karunia dan anugerahnya Tuhan. Amin. Ini penting. Ya. Jadi pangkat dan juga jabatan dan apa juga kekuasaan itu datangnya dari Tuhan dan berasal dari Tuhan. Ya kan? Dari Tuhan orang yang kupilih di hadiratnya di tempat ia biasa bertemu. Jadikan itu menjadi kebiasaanmu untuk bertemu dengan Tuhan. Jadikan itulah pilihan, bukan pilihan paling rendah. No, Tuhan harus nomor satu, sehingga Anda akan dinomorsatukan sama Tuhan. Nah ini penting. Di tempat ia biasa Anda kebayang ya, ini biasa bertemu dengan hadirat Tuhan. Jadi kalau Anda baca firman Tuhan, di mana bagaimana Tuhan melelehkan gunung, ya kan, terus juga kalau Anda baca firman Tuhan kan suara Tuhan ya kan membuat gunung-gunung meleleh, ya kan. Ini dia biasa bertemu dengan itu. Dia biasa dan menjadi kesukaannya di hadirat Allah. Sama seperti Daud. Ya. Daud juga kan apa? Ya kan. Dibilang firman dia mengatakan, "Janganlah rohmu kau ambil daripadaku Tuhan." Kenapa? Roh Kudus itu yang terutama dan penting. Ya, ini kuncinya. Orang cari sana sini cari Roh Allah, ya kan. Kemudian pemilihan daripada Barnabas dan Saulus, kalau Anda baca di Perjanjian Baru ya, dengan jelas Roh Kudus katakan, ya kan, ambil Barnabas dan Saulus, ya kan, karena orang ini yang kupilih, ya kan, yang kukhususkan, kebayang, ya kan, dari misalnya kan, ya kan, kebayang itu kan, dari setiap ribuan orang, ya kan, dipilihlah Anda. Pilih dia, ya kan? Karena kekhususan daripada Tuhan. Nah ini kembali, ini sama Barnabas dan Saulus. Pengangkatan dari Tuhan sendiri. Tuhan mengkhususkan. Ya, kalau Anda mengkhususkan diri,
ya kan, Anda mengkuduskan diri, maka Anda layak dipakai untuk hal-hal yang mulia. Kalau Anda ingin dipakai Tuhan dalam hal yang mulia, maka kuduskan dan khususkanlah dirimu untuk Tuhan. Ini penting. Ya. Oke, next. Oke. Ini masih bilangan. Ini masih generasi Musa. Bilangan 21 ayat 4 sampai 5. Boleh baca lagi, Dek? Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Tebera untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, ada peringatan nih. Tidak dapat lagi menahan hati. Ya. Harus bisa. Ya. Hati Anda tidak tahan, Anda tidak sabar, ya kan? Ini kalau bahasa Inggris itu ada 2, impatient and discouraged, ya kan? Anda tidak sabar, Anda tidak berani, ya, itu akan merugikan Anda. Kak, ini dibutuhkan kesabaran. Sudah tahu? Bagus. Puji Tuhan, mantap. Sabarlah. Sampai berapa lama, Kak? Saya tidak tahu. Itu prosesmu untuk Tuhan. Ya. Jadi, Anda ketika dalam perjalanan hidup Anda harus sabar. Anda harus mampu menahan hati Anda. Apa yang boleh, apa yang tidak. Anda harus bisa mengkontrol, mengendalikan hati Anda. Nah, itu susah, Kak. Nah, itulah tugasmu, ya kan? Bersama Tuhan bisa. Amin. Ya kan? Itu penting. Nah, bangsa ini tidak bisa menahan hati. Gak sabaran mereka. Ya kan? Ngomongnya mau mati terus. Akhirnya jadi mati kan. Kan mereka yang ngomong. Ya kan? Marah terus ini. Ya kan? Lalu proses dikit, marah dia. Gak bisa tahan hatinya. Dikituin dikit, marah dia. Misalnya kan Anda, misalnya gak disalam, ya kan? Anda marah, ya kan? Oh, kenapa gak salam, ya kan? Biasanya kakak ini nyalam saya, gak peduli kakak ini. Enggak. Ya kan? Ini tidak bisa menahan hati. Atau yang kedua selanjutnya, ya kan? Anda biasanya ada yang ceria, ya kan? Terus tiba-tiba Anda datang gak ceria. Kenapa dek, kok gak ceria? Ya kan? Kakak itu, ya kan? Ngomongin aku aja terus kerjanya. Lah, tidak bisa tahan hatinya. Hati-hati saudara-saudari sekalian. Ini gak mampu, gak sabaran. Ditanya salah, gak ditanya salah, pusing kan? Nah, Anda rubah pikiran Anda yang pusing itu. Ya, doa sama Tuhan. Ya, tidak sabaran. Kemudian apa? Tidak berani. Discourage. Ya kan? Saudara sekalian, ada saatnya waktu penginjilan ya, ada saatnya takut-takut, ya kan? Pernah waktu kan penginjilan di mana salah satu kampus lah. Penginjilan sana sini. Gara-gara lihat anak-anak penginjilan, gak bisa, gue penginjilan gue ikut. Gue bilang kan. Kenapa? Kita harus ya kan, mengikuti arusnya Tuhan. Anda kalau tidak berani, ya Tuhan saya tidak berani. Berikanlah saya keberanian. Itu ikut tuh penginjilan. Ya kan? Kan lucu kan? Lihat orang, penginjilan ya kan? Dalam hati, waduh hebat nih masuk nih kan? Bisa nih gitu. Oke. Nah, Anda putar keliling gitu kan? Kalau saya kan keliling. Banyak alasan aku. Kan gue bilang kan, nggak bisa nih, gue harus pay. Ya, udah pay aja. Ya, gini. Ditolak Kak. Oh ya udah puji Tuhan, nggak apa-apa. Ya kan? Ketidakberanian, ya itu akan membuat Anda ya jadi tawar hati. Ya, dibutuhkan keberanian ikut Tuhan. Ya. Kenapa? Anda harus berani ya kan mengikuti jalannya Tuhan. Anda harus berani ya kan di mana orang lain tidak mengikuti, Anda sendiri mengikuti. Nanti kalau Anda baca ada kisah tentang selanjutnya tuh raja-raja. Raja-raja tuh kasihan. Ya, raja-raja kisah raja-raja ya kan dari mulai raja-raja kemudian ke Tawarik. Ya. Bapaknya sungguh-sungguh, anaknya sungguh-sungguh, cucunya enggak sungguh-sungguh. Ya kan? Habis cucunya generasi ketiga, generasi keempat ada yang sungguh-sungguh. Ya kan? Anaknya enggak sungguh-sungguh. Ya kan? Enggak sungguh-sungguh, lebih banyak enggak sungguh-sungguhnya. Enggak sungguh-sungguh. Ada yang sungguh-sungguh. Kita merasa sepertinya lega. Selanjutnya enggak sungguh-sungguh lagi. Waduh. Buruk sekali. Ya. Tidak boleh generasi ini seperti itu. Ya kan? Kenapa Anda dimuridkan? Kenapa Anda memuridkan? Karena kita berbicara apa? Bahwa generasi selanjutnya
itu ketika mereka bakal menjadi raja, atau ketika mereka menduduki suatu jabatan, ataupun mereka yang akan menguasai negeri ini, mereka harus menegakkan kebenaran firman Tuhan. Nah ini terjadi. Ya. Kasihan. Ya, perubahan-perubahan terjadi. Ada yang sudah ya, Anda kebayang ya. Jadi kalau mereka bangsa Israel itu membangun tentang berhala, itu gila banget bangunnya. Ya kan? Di setiap sudut rumah, bahkan setiap ada pohon, ada bukit, itu ada simbol-simbol dewa. Ya kan? Kalau misalnya kan dewa Asera, ya kan ada patungnya. Ya kan? Terus ada juga bentuk tiangnya. Ya kan? Sampai segitu gilanya orang menyembah berhala. Nah sama. Orang yang tidak bisa menahan hati, ya kan? Orang yang tidak sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan, maka dia akan menjadi gila. Kenapa? Karena dia sendiri yang membuat berhala itu. Hati-hati, Anda harus tebang berhala dalam hidup Anda. Ya kan? Bangun di rumah ada, udah di rumah diajarin anaknya. Udah anaknya, ya kan? Disembahkan lagi, ya kan? Bangun lagi di bukit tinggi, lihat ada pohon, dia kalau lihat ada pohon pengen nyembah aja. Nah, itu orang gila itu, ya kan? Dia kalau lihat ada tiang, waduh, wah ini berhala. Itu saking anehnya memang, ya kan? Anda, ya kan? Bahkan persembahannya itu, waduh mahal sekali, ya kan? Wah dikasih ini, dikasih, saking gilanya. Nah itulah. Anda cuma disuruh doa, Anda baca Alkitab, ya kan? Anda sudah gila, maksudnya tidak melakukan, ya kan? Kenapa? Cuman kayak gitunya, ya kan? Kan nggak macam-macam Anda, ya kan? Waduh kok susah aku kak, ya kan? Coba deh baca Alkitab, ya, atau kalau yang dimuridkan, coba hafal satu ayat. Kak aku lupa kak, besok aja lah. Oh, ya kan minggu depan lah kak. Oke, ketemu lagi minggu depan. Ingat dek ayatnya. Oh kak aku lupa. Lupa terus dek, ya kan? Anda cuma disuruh ini satu ayat. Anda kan bukan kayak anak saya. Sekarang anak saya kalau suruh ajak doa pagi kan. Ayo doa. Enggak gitu kan. Karena udah jago ya. Enggak gitu kan. Goler gitu kan. Ayo kan orang tuanya yang harus sabar. Ya kan? Itulah Tuhan, sabar Amanda. Doanya, enggak, ya kan? Baca Alkitabnya, enggak. Astaga Tuhan. Itu sebagai orang tua ya, sabar sekali. Nah, sama. Tuhan juga sabar Amanda, ya kan? Seringkali kita berlakuan kayak anak kecil. Udah saatnya harus ditinggalkan halnya kayak begitu. Ya, nah ini. Hati-hati tidak bisa menahan hati ini. Impatient, sabaran ya kan? Kok tapi manusia itu ada batas. Tuhan gak ada batas, enak aja lu. Oh jangan pakai nama manusia ya kan. Harus sabar. Kak saya kurang sabar, bagus. Diproses terus. Ya kan. Ini penting. Ya. Hati-hati ya di bangsa Musa. Ya. Di generasinya Musa. Ya. Next kita masuk ke Yosua. Setelah akhirnya meninggoy ya kan. Meninggal lah ya kan. Musa, maka Yosua masuk. Nah tugas si Yosua adalah merebut dan menduduki. Ya kan? Kalau yang ini jalan aja. Ini ya jalan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah sekarang, wah kan ada perubahan. Generasi selanjutnya di Yosua adalah merebut, menduduki. Ya kan? Jadi ini tukang bertarung ya kan? Ya. Para prajurit yang luar biasa. Nah, tetapi ya kan? Sebelum mereka masuk, Tuhan bilang, Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Boleh dikatakan, dibacakan deh. Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah ini generasi yang baru. Wede ya. Cuman dua yang agak tua dikit. Yaitu siapa? Yosua dan? Wis mantap bagus baca Alkitabnya ya. Nah ini generasi yang baru ya kan. Yang berperang dan menduduki. Nah ada peringatan sebelum mereka masuk. Ya sebelum masuk nih. Mau gue injak Tuhan bilang tunggu enak aja lo injak dulu. Tuhan bilang nih ya kan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa yang direnungkan enggak? Ya kan? Pasangan hidup saya bukan ya. Ya kan doa saya bukan. Adalah perkataan kitab Taurat ini. Nah, terus dibilang apa? Kenapa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Jadi generasi selanjutnya
itu harus bisa mengalahkan, ya kan? Dan juga hati-hati daripada generasi yang sebelumnya. Kan dikatakan begini waktu Musa, kau ya kan harus mengajarkan kepada anakmu lagi jalan mau duduk lompat-lompat ya kan, enggak ya, saya tambahkan ya biar ada mengerti sedikit ya kan, karena kan anak-anak lompat-lompat ya, lompat-lompat kayak dia, ya jumpalitan kayak dia, lagi makan muntah kayak dia, apapun adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, diajarkanlah firman Tuhan tersebut. Nah, sehingga masuklah mereka, ya kan. Generasi sesudah Musa harus mampu menaklukkan dan mengalahkan setiap yang namanya yang lalu. Yang telah diperkatakan Tuhan, yang di warning Tuhan itu, ini harus lolos mereka. Nah, ketika lolos, Tuhan bilang apa kan? Renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Sehingga apa? Ketika dia bertindak, dia hati-hati. Ketika dia sedang berjalan, pasti berhasil. Ketika dia merebut, ketika dia berperang, memakai strategi dan taktiknya Tuhan. Ya kan? Ada yang atasan, ya kan? Ya strateginya apa? Oh dia galak misalnya, ataupun misalnya dosen. Dia galak Kak, ya kan? Mungkin dengan senyuman Anda. Halo Ibu, selamat pagi. Mungkin selama ini gak ada yang sapa. Tapi Tuhan memberikan inspirasi dan hikmat pada Anda. Sapa dia. Halo Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Atau, aduh Ibu, selamat pagi. Waduh Ibu, ya kan ceria sekali pagi hari ini. Terima kasih. Ibu, apa kabarnya? Sepertinya seperti itu. Tapi karena hikmat dari Tuhan, perkataan Anda itu akan meluluhkan hatinya. Ya kan? Ada yang, hey Dek, apa kabar? Ayo kita ketemu sedikit. Ya, sikit ya kan. Waktu ketemu panjang ya, oh, kenapa Dek? Ya kan? Sikit aja ngomongnya sikit ya kan. Tapi panjang ya kan. Ada yang seperti itu. Ada ya kan. Kenapa? Karena itu hikmat dan strategi dari Tuhan. Nah makanya Tuhan bilang, ya kan. Engkau harus renungkan. Nah renungkan itu, ke bawah dikit ya kan. Dia bilang haga. Menghagakan firman Tuhan. Haga dikatakan apa? Menyebut, mengatakan, memberi suara, merenungkan, memikirkan, menjadikan doa akan firman yang berbicara kepadamu. Ya kan? Ini kita naik sedikit ya kan? Generasi selanjutnya ketika dia sudah baca firman Tuhan dan ada firman Tuhan yang bicara kepadamu. Kayak tadi pagi kan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terus roh Allah ada, kemerdekaan ada. Roh Allah ada, kemerdekaan ada. Ya kan? Kak, apa yang firman Tuhan katakan tidak ada hubungannya dengan misalnya kan kejadian saya ini. Apa yang Tuhan perkatakan kepadamu, apa yang Tuhan bicarakan, itu Anda harus ambil. Ini ada satu hamba Tuhan, ya kan. Jadi dia ngalamin dalam hidupnya itu kayak apa namanya? Kalau di bulan tuh hampa udara, ya apa? Melandas enggak, ya kan? Pergi enggak, ya kan? Pokoknya kayak diem aja dalam hidupnya, ya kan? Kayak apa? Tertidur dalam hidupnya, ya kan? Maksudnya kehidupan dia, ya kan? Pekerjaannya diem aja. Nah, ya kalau stuck dia kena sesuatu, enggak ini dia diam, tenang aja deh. Nah, mengambang. Nah, mungkin bahasa mengambang dia. Apa ya kayak ngambang ya? Nah, bagus, puji Tuhan, dia cari Tuhan, dia bahasa roh, dia baca firman. Tuhan, kenapa yang ngambang? Ya kan dia berpuasa. Kenapa kayak ngambang hidup saya? Yang ngambang-ngambang. Sampai satu waktu firman Tuhan mengatakan apa dia bilangnya? Bentar, coba saya ingat memorinya. Ya kan, saya hamba Tuhan ini bilang apa? Bersukacitalah, ya kan? Bersukacitalah Tuhan. Tapi saya mau arah kemana nih Tuhan? Saya nggak tahu nih Tuhan. Kayak ngambang dia. Bersukacitalah kan Tuhan. Ya udah, apa yang Tuhan ngomong itu direnungkan sama dia. Ya kan? Dia pikirkan, dia sebutkan, dia doakan. Firman itu, ya kan? Walaupun lagi ngambang, kan bingung ya. Ini ngambang tapi Tuhan suruh bersukacita. Ya udah, bersukacita. Apa yang terjadi? Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu. Terima kasih untuk baju, terima kasih untuk pakaian, ya kan? Kalau bersyukur, terima kasih buat handphone, terima kasih buat tab Tuhan Yesus. Terima kasih untuk buat minuman, terima kasih buat uang yang kau sediakan. Terus dilakukan menerus. Setiap dia doa, cuman itu bersukacita. Terus dia lakukan. Apa yang terjadi? Sampai ya kan Tuhan ya kan bilang puji Tuhan ya kan. Sampai Tuhan bilang apa? Betul apa yang kau lakukan. Aku berkenan. Terjadi terobosan dalam hidupnya. Nah, seringkali ya kan kehidupanmu mungkin seperti ngambang atau sebelah kok begini ya Tuhan ya. Anda berdoa ya kan
Terus mungkin firmannya kok kayak nggak nyambung dengan hidup Anda. Firman Tuhan bukan soal nyambung nggak nyambung. Anda yang nggak nyambung masalahnya itu aja. Jadi Anda harus terkoneksi sama Tuhan. Makanya Anda harus menghagakan firman tersebut. Ya kan? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena roh Allah menghampiri saya, ada kemerdekaan. Ya kan? Bahkan kalau kemarin tuh kayak Yuli, ya kan khotbah dia bilang apa? Ketika kunjunganmu itu memelihara jiwaku. Ketika kunjungan Tuhan menghampiri aku, ketika Tuhan menghampiri aku, maka dia memelihara jiwaku. Terus, ya. Nah, apa yang terjadi? Itulah namanya mengagakan. Ya. Prosesnya berapa lama, Kak? Ya. Anda yang tahu. Ya. Ada yang sebentar, ada yang seminggu, ada. Ada yang berbulan, Kak? Ada. Tapi yang harus dia pegang, firman Tuhan yang berbicara sama dia. Apa yang Tuhan bicara? Kak, kondisinya berbeda jauh. Betul. Tapi yang Anda pegang apa? Firman Tuhan, itu akan terjadi. Ini dia. Ya. Generasi Yosua dibilang apa? Diperkatakan Tuhan, kau harus merenungkan itu siang dan malam. Sehingga kau berhasil. Berhasil. Ya. Dalam hidupmu. Ya. Digantikan definisi berhasil itu kan orang bilang, oh punya. Kan kalau di TikTok sekarang umur 30 ya kan. 1M pertama ya kan. Lihat dong gue umur 25 Lamborghini. Terus kalau nggak punya kenapa emang? Nah, nggak ada kok, sukacita aja kita. Ya kan? Anda itu terlalu banyak makan mungkin dari media sosial. Harus segini Kak. 30 nggak punya se-M. Kenapa emang kalau 30 nggak punya se-M? Ya kan? Kayak udahlah. Ya kan? Memang imannya bukan nama firman Tuhan. Ya kan? Dan ini ngomongnya gimana Kak? Dari neraka itu. Itu bukan dari firman Tuhan itu. Nah, ini penting. Ya kan? Jadi gimana Kak? Kalau umur 30 Kak, ya kan? Cukup. Cukup apa? Beli helikopter cukup, ya kan? Ya kan? Beli kalau ke Jepang kelas bisnis bisa cukup. Nah, gitulah. Cukup kan, ya kan? Nah, kan bingung kan orang definisi cukup kan? Nah, makanya dalam Tuhan tuh luar biasa ya. Nah, ini dia. Oke? Generasi yang baru, Hagah. Nah, pesan Allah ya kan bagi Yosua, hal-hal di atas itu telah dimenangkan oleh Yosua, generasi Yosua. Kemudian mereka berhasil menanggulangi sehingga mereka mampu merebut dan menduduki tanah tersebut. Ya, ini harus ditanggulangi. Ya. Merebut dan menduduki. Nah, next Yosua 6 ayat 23. Ada beberapa hal. Ya. Karena mereka berhasil ya kan, mereka generasi ini ya kan menanggulangi, mampu ya kan. Kita lihat coba bacakan. Boleh. Yosua 6 ayat 2 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Nah, ketika firman Tuhan, ya kan, orang ini ketika merenungkan firman Tuhan, generasi ini, dan mereka melakukannya, mereka berhasil untuk mentata firman Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan Yeriko dan beberapa ya kan raja-raja lain, Raja Ai ya kan, dan beberapa kerajaan lain. Kenapa? Karena mereka berhasil untuk mentati firman Tuhan. Dimulai dengan menghagakannya. Setelah menghagakannya mereka mentaati akan firman tersebut. Maka ketika firman Tuhan apapun yang Tuhan katakan, mereka lakukan, berhasillah hidup mereka. Yang kedua, kita lihat next day. Ya, Yosua 8 ayat 35. Ini salah satu contoh mereka telah berhasil menanggulanginya. Yosua 8 ayat 35. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Nah, perkataan-perkataan Musa yang dulu ya kan, yang menjadi ya kan titik-titik yang harus mereka taati, titik-titik mereka harus tahu yang di mana salah, ya kan, titik-titik yang mereka harus tanggulangi itu terus dibacakan. Bahkan firman Tuhan terus dibacakan kepada mereka sehingga apa yang diberitakan oleh para pemimpin atau pembimbingnya ia tetap melakukannya. Bahkan dari pemimpin yang lalu ya kan, yang mereka telah katakan kebenaran firman Tuhannya, itu mereka terus kerjakan dan kerjakan. Mereka berhasil.
Ini penting. Ya. Apa firman Tuhan yang disampaikan kepadamu, kau harus kerjakan dan kerjakan, kau akan berhasil. Ya. Nah, next. Nah, ini dalam hal merebut dan berperang ada salah satu ciri yang juga harus dipegang oleh orang yang berperang. Kalau masa dalam berperang yaitu adalah Yosua 9, 14-15. Yosua 9 ayat 14 sampai 15. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, satu hal yang harus diwaspadai adalah hati-hati ya kan, dengan kelicikan atau cara inputan mungkin perkataan orang yang licik kepada dirimu. Anda harus tetap meminta keputusan Tuhan. Pada waktu ini terjadi, ya kan, ada bangsa yang besar namanya bangsa apa? Gibeon ya kalau nggak salah ya ini ya. Ya, bangsa Gibeon datang, ya kan, dengan berpakaian yang buruk, ya kan, dengan cara mengibah-ibah, ya kan, apa? Buatlah perjanjian dengan kami, buatlah perjanjian, ya dengan kami. Kemudian mereka membuat perjanjian, ternyata bangsa tersebut tidak tinggal jauh. Ya kan, di dekat tempat tersebut. Padahal mereka harus menduduki tanah Kanaan itu. Di tanah Kanaan itu banyak bangsa. Nah, salah satunya Gibeon. Mereka buat perjanjian dengan tidak meminta keputusan dari Tuhan. Nah, salah satu yang harus di generasi sekarang, ya kan, ketahui, kau harus tetap bertanya dengan Tuhan. Keputusan apapun itu. Kalau kau telah merebut segala sesuatunya, dan Tuhan memberikan keamanan kepada dirimu, engkau harus tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Engkau harus menambahkan kesungguhanmu lebih lagi. Kau harus tetap bertanya kepada Tuhan. Ini penting. Ya. Sehingga apa? Yang kau lakukan berhasil. Nah, bangsa tersebut, ya kan, Gibeon berhasil membujuk, ya kan. Ayo, maafkan kami dari bangsa yang besar, ya kan, pengen mengenal Allahmu. Katanya ini buatlah perjanjian dengan kami, katanya Allahmu bisa melakukan A, B, C, D, F, G, ya kan. Kami takluk padamu. Orang itu, ya kan, tetap harus kita bertanya sama Tuhan. Jadi mau berjenis rupa orang pun, ya kan, menghampiri dirimu, seperti mengemis-ngemis, ya kan. Tolonglah saya, bahkan sampai dengan hal membantu pun, ya kan. Oh, tolonglah gue butuh ini. Kau harus tanya pada Tuhan. Misal, ya kan, ada orang nanya, gue minjem dong duit lo, ya kan, gini, bisa lah gue balikin, ya kan, bulan depan. Dari hitungan, emang bisa, ya kan, dari hitungan bisa kak. Kalau hitungannya nggak bisa kak, ya kalau Anda lihat, hitungannya nggak bisa, maka harus Anda memberi, bukan minjem. Anda akan jadi emosi kalau Anda minta, ya kan, mana, besok lah, ya kan, Anda jadi capek. Kalaupun dari hitungan dia bisa mengembalikan, Anda tetap harus tanya sama Tuhan. Ingat, keputusannya dari Tuhan. Ya, bangsa ini berhasil, ya, itu karena Tuhan. Ya, jadi Anda harus, ya kan, kepekaan itu penting. Kalau di Wahyu dikatakan, baiklah, ya kan, jemaat Tuhan mendengarkan apa yang dikatakan roh. Ya kan, kak, ada yang ini. Anda harus tanya sama Tuhan. Tuhan ini Tuhan, tidak. Ya, Tuhan ini bukan yang ini. Nah, itu dia. Bisa. Karena keputusannya Tuhan. Jadi saudara dan saudari sekalian, Anda harus membuka telinga Anda. Dan juga Anda harus bergegas untuk memiliki kepekaan rohani. Ini penting. Ya. Kepekaan rohani terbangun ketika Ketika Anda mulai mentaati Tuhan satu demi satu perintah Tuhan. Ya kan? Anda sedang membangun pijakan demi pijakan. Ya kan? Terus Anda taat. Kecil apapun. Misalnya contoh, ya kan. Firman Tuhan mengatakan apa? Kamu pakai parfum. Enggak. Sederhana kayaknya. Ya kan? Parfum kenapa Tuhan? Gak usah lah pakai parfum, kayak gini aja aku. Ya kan? Aku biasa di desa. Mau di desa kek, mau di apa kek, gue gak peduli. Pakai parfum kata Tuhan. Ya kan? Anda misalkan, saya biasanya mandi sehari sekali. Tapi khusus untuk Anda, Tuhan bilang, sehari 2 kali. Ya kan? Oh Tuhan, udah 2 kali. Tuhan bilang, 3 kali, biar digosok semua. Enggak ya? Enggak.
Tapi ada kekhususan. Anda nurut, ya kan? Anda akan terus peka sama Tuhan. Ini penting. Sederhana, ya kan? Contoh ya kan, wah ada kakak kita yang terkasih ya kan, ngeles dia, ya kan? Ngeles bahasa, wah semangatnya tinggi, wah kan? Ngeles bahasa, wah ini ya kan sampai saya bilang, tiap hari kakak itu ngeles ya kan, ya kan? Jago bahasanya, ya lumayan lah saya bilang, ya kan? Tapi apa? Dia tetap kerjakan. Wah saya yakin ini Tuhan ini ngomong nih kan. Kenapa? Karena walaupun tidak terjadi apa, dia kerjakan aja terus. Biarin gue bilang kan. Wah itu harus kayak gitu. Ya kan? Orang gak mau lakukan, aku lakukan Tuhan. Biarin, peduli amat dah. Ini, ketetapan hati ini yang penting. Nah kepekaan itu harus kau bangun. Itu bagianmu. Ya. Dan kepekaan itu Tuhan berikan kepada engkau. Contoh kalau firman Tuhan, Samuel. Anda tahu firman Tuhan tentang Samuel? Ya kan, Nabi Samuel, dia masih kecil. Walaupun dia kecil, gak peduli. Dia dipakai sama Tuhan. Ya kan? Dan dia bisa mendengar suara Tuhan. Dan jelas firman Tuhan mengatakan, tidak ada satu firman pun yang gugur. Next, anak kecil lagi, Yosia. Yosia dipakai jadi raja di umur 8 tahun. 8 tahun Anda kebayang? Ya kan? Anak kelas berapa itu? Berapa? Kelas 3 SD. Duduk dia jadi raja kan? Bingung kan Anda? Ya kan? Jadi raja dia. Tapi Anda tahu, karena dia tahu tidak masih muda. Maka diperlengkapilah dia dengan apa? Para imam dan para penasihat yang mengenal Tuhan. Sehingga terjadi pembaruan. Ya kan? Di Israel. Ya, nanti kita pelajari itu ya. Nah ini penting. Ya. Jadi kepekaan itu penting. Kalau Anda yang bahkan yang memiliki bahasa roh. Ya Kak saya baru dapat bahasa roh. Saya tidak pernah mengalami penglihatan. Anda harus minta itu. Saya tidak pernah mengalami mimpi. Anda harus minta. Ini bukan maksudnya, hanya untuk orang tertentu. Enggak. Anda harus minta itu. Dan Anda pelajari nggak? Waktu belajar karunia roh, ya kan? Kan dari pembimbing belajar, ya kan dari ini belajar. Saya juga referensi juga ada dari YouTube, ya kan? Anda tahu, kalau si pengkhotbahnya siapa ya hamba Tuhan itu? Namanya DT. Nah, pakai inisial aja lah pokoknya, ya kan? Namanya DT, kan? Anda tahu tentang karunia iman itu? Dia belajar tentang karunia iman, ya kan? Begini. Baru begini. Emang saya nggak koleksi bukunya? Saya koleksi buku. Ini maksudnya apa ya? Itu namanya pengen tahu. Ya, nah Anda harus memiliki kelaparan itu. Itu harus Anda tumbuhkan. Gak bisa lack of faith. Gak bisa aku cuman tahu ini Kak. Memang inilah ya kan. Kalau Tuhan ya kan bawa Anda lebih tinggi, Anda harus siap terbuka untuk hal tersebut. Contoh kan saya pernah waktu itu khotbah ya kan. Ketika misalnya saya belum pernah menyentuh berlian. Belum pernah dulu ya kan. Menyentuh emas juga sudah pernah ya kan. Perak sudah. Tapi waktu menyentuh berlian, ya kan hal-hal yang mahal, yang sudah mungkin saya pernah cerita ya kan, jam di bawah puluhan juta sudah pernah sentuh, ya kan? Dan di atas puluhan juta sudah sentuh. Dan di atas selanjutnya itu mulai saya sudah sentuh. Itu kenapa? Kalau saya nggak buka, saya akan minder hal tersebut. Saya nggak akan berani. Tapi saya coba saja. Ngerti nggak? Mungkin Anda selama ini ya kan mungkin dilatih sama Tuhan. Ya kan? Dulu waktu pameran kan lihat motor Harley. Dari jauh ngeliatnya. Bagus ya. Tapi istri saya bilang, coba tanya aja, pengen tahu juga. Sudah maju aja kan. Ya kan? Kemarin lihat pameran mobil. Ada mobil kita sebut inisialnya. Ya kan inisial kan? Inisialnya. Nanya aja. Ini gimana ya? Bagus ya. Oke, kalau saya jual mobil saya ganti yang ini gimana ya? Gini Pak. Oke. Bagus deh ya kan. Ya kan? Minimal lihat dulu. Kadang ya kan sama. Kadang-kadang anak Tuhan yang kayak gitu mau. Firman Tuhan kau harus kejar itu juga. Kau harus tahu itu. Kau harus tahu seluknya dan kau masuk itu. Harus berani memasuki itu. Sama ya kan? Kak, ya kan? Karena Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Betul. Dan sekarang saya cuma bilang katakan apa? Berkembanglah dalam karunia Roh Kudus tersebut. Contoh misalkan Anda bersyukur, Tuhan terima kasih untuk bahasa roh yang saya miliki ini. Anda mulai berbahasa roh. Ya kan? Nanti akan ada level selanjutnya kan. Bahasa roh Anda itu kan, itu akan membuat orang ya kan, juga yang tidak memiliki bahasa roh ya kan, dia jadi kepenuhan karena Anda berdoa. Kepenuhan yang Anda miliki itu ketransfer ke orang tersebut. Nah itu terjadi. Nah ini makanya anak Tuhan harus
tahu bahwa karunia roh itu bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam hidupmu Tuhan mampu menggerakkan. Bahkan mungkin orang-orang dulu, teman-teman kantormu yang mungkin nggak kenal Tuhan, itu Tuhan mampu untuk melembutkannya. Hadirat Allah mampu menjangkau dirinya. Kalau biasanya ya kan sama yang lain ya kan dia ngomong sembrono atau ngomong asal, tapi ketika ketemu dengan Anda ya kan dia melihat hal yang luar biasa ya kan dan dia pengen kenal Kristus. Anda kalau di kantor ditanya kan, Yesus itu gimana? Anda harus mampu menjawabnya. Yesus dengan Isa Al-Masih yang saya sembah ini beda atau sama? Isa Al-Masih ya kan itu bahasa Arab Yesus Kristus. Tapi yang maksudkan oleh firman kebenaran saya itu berbeda jauh dengan Anda. Dah beres. Ya kan? Terus apakah Yehova Mormon gimana Kak? Sesat. Udah selesai beres kan? Kenapa? Begini-gini jelas. Anda harus mampu untuk menyelidiki hal tersebut. Kenapa? Itu disediakan bagi anak Tuhan. Penting ini. Jadi pembelajaran firman Tuhan itu sejauh apa dan setinggi apa Anda menginginkannya. Maka itu akan terbuka bagi Anda. Amin. Nah jadi jangan tidak mau untuk merebut. Jangan tidak mau untuk menduduki. Ini penting. Ya. Jangan bahkan dibilang bermalas-malasan. Gak bisa. Ya. Itu sudah tidak musimnya. Oke. Next. Yosua 18 ayat 10. Coba bacakan. Yosua 18 ayat 10. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Oke. Sesuai dengan janji dan tanah yang diberikan oleh Allah padamu, peganglah itu. Apa yang Tuhan berikan kepadamu, pegang itu. Janji firman Tuhan apa yang Tuhan berikan kepadamu, Anda harus pegang itu. Pegang itu baik-baik dan lakukan itu. Anda pasti berhasil. Jadi setiap orang memiliki pembagiannya masing-masing. Ya kan? Maka dia harus mengelola tanahnya. Dia harus menduduki tanahnya. Kalau misalnya bangsa Yuda, kau memiliki ini. Lewi, ya kan? Kau hanya akulah Tuhan Allahmu, kau tidak memiliki tanah yang lain. Ya kan? Dia harus bersyukur dan mengambil bagiannya. Itu dia. Sama. Jadi Anda memiliki porsinya masing-masing. Ya kan? Contoh, wah Kak, ya kan? Ada orang yang khusus untuk S1, ada. Ada orang yang memang khusus untuk, wah gue mau pengen belajar lagi. S2, wah ada. Ada yang khusus sampai S3, ya kan? Ada. Ada yang tidak, enggak apa-apa. Sesuai dengan pembagiannya masing-masing, dia harus bersyukur dan bersuka cita. Nah itu penting. Ya kan? Jangan sering ngelihat hanya dari materi, ya kan? Tapi lihat apa yang dibalik itu. Ya kan? Siapa yang mengerjakan itu? Roh Allah. Itu yang harus kau kejar. Amin. Amin. Ya. Ini masih panjang. Anda jangan tidur ya. Lanjut. Next, ya kan. Pidato perpisahan Yosua yang harus diwaspadai Israel, ya kan. Nanti baca Yosua 23 ayat 1 sampai Yosua 23 ayat 5 dan 13. 1 dia bilang, jangan bergaul dengan bangsa yang masih tinggal di antaramu itu serta mengakui. Ya. Next. 2, ya kan? Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat daripadamu. Dan akan kamu, ntar kita bacain dulu. Nah, nih, next 1, ya kan? Supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka. Ya kan, peringatan. Kedua, ya kan, pidato perpisahannya, ya kan? Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. 3, ya kan? Dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka menjadi perangkap dan jerak bagimu. Dari beberapa hal ayat ini, ya kan? Ada beberapa yang jadi perangkap dan jerat bagi bangsa tersebut. Hati-hati, Tuhan bilang. Kenapa? Kalau Anda bergaul dengan bangsa tersebut yang tinggal di antaramu, artinya apa? Anda mempercayai apa yang mereka percayai. Anda percayai ya kan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, Anda percaya itu nggak bisa. Bergaul itu pasti akan merubah pola pandang Anda, pasti. Nah tapi Tuhan bilang jangan bergaul dan percayai. Kemudian apa? Bangsa-bangsa dan kelakuan tersebut yang telah melakukan hal yang buruk, jangan kau ikuti, tidak bisa sama sekali. Itu peringatan Yosua. Kenapa? Karena Tuhan memberikan keamanan kepada mereka.
Kenapa? Itu akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Nah ini hati-hati. Karena setelah masa Yosua habis, setelah masa generasi yang mengenal Yosua, masuklah masa hakim-hakim. Ketika hakim-hakim masuk, bangsa tersebut tidak berhasil dalam apa? Mengerjakan yang diperintahkan kepada Yosua. Sehingga apa? Muncullah ya bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya bangsa yang suka mau apa adanya. Hakim-hakim. Tapi puji Tuhan masuk ke bangsa raja-raja. Raja-raja. Kalau Anda nanti baca kitab Amsal, ya kan? Amsal berbicara juga salah satunya adalah pembentukan anak-anak menjadi seorang raja. Ya kan? Kalau Anda baca Amsal, ya kan itu banyak bicara tentang raja. Nah, kita lihat di 2 Tawarik 33 ayat 2 sampai 23. Nah, ini karena ada beberapa hal untuk mendidik dan juga mengetahui tentang apa yang terjadi di raja-raja. Kita lihat 2 Tawarik 33 ayat 22 sampai 23. Coba bacakan Kak. 2 Tawarik 33 ayat 22 sampai 23. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Oke. Terus 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dek. 2 Raja-Raja 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Nah, beberapa nama disebut ayah dan ibu. Untuk membentuk raja-raja, salah satunya adalah ya kan ketika anak itu menjadi seorang raja atau Anda menjadi seorang raja, salah satunya adalah melalui ayah dan ibu. Ayah dan ibu beberapa kali disebutkan di firman Tuhan. Ini ayahnya siapa? Ya kan? Ini ibunya siapa? Dia tidak berkelakuan seperti ayahnya atau dia berkelakuan seperti nenek moyangnya, dia berkelakuan seperti ayahnya. Ya. Ternyata ya kan kalau dalam suatu keluarga ataupun dalam nanti kan saya ngomong nanti Anda kan juga berkeluarga ya. Itu pembentukan menjadi anak menjadi seorang raja atau Anda menjadi seorang raja itu berlaku juga ayah dan ibunya ikut campur tangan. Ini harus penting. Seorang ayah yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan atau seorang ibu yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu akan mengarahkan anak itu di masa depannya akan jadi apa dan apa tindakan dan keputusan yang dilakukan apa. Nah, kalau kita mungkin Anda dibimbing. Ketika pembimbingi Anda ya kan mungkin Anda panggil apa? Bunda ya kan, kakak, abang gitu kan. Teteh ya, terserah lah ya. Ya kan Anda panggil pembimbing Anda. Itu akan berdampak besar pada hidup Anda. Apa yang terjadi selanjutnya itu akan mempengaruhi Anda dari sikap Anda ketika Anda dididik, ketika Anda dibina, ketika Anda dididik dan dibina Anda sudah ngaco, ya kan? Itu akan merusakkan diri Anda. Tapi ketika Anda dididik, dibina, Anda memutuskan untuk apa? Mengikuti kebenaran firman Tuhan, suka tidak suka, Anda akan menjadi raja. Anda akan pasti berhasil. Anda kalau baca raja-raja, itu beberapa yang mengikuti firman Tuhan, ya kan, yang dididik dengan benar dan tahu ibunya siapa, itu pasti berhasil. Salah satunya yang saya bilang Yosia. Nah, Yosia itu berumur 8 tahun. Ketika Yosia berumur 8 tahun, dikatakan ibunya adalah, sebutnya tadi adalah Yedida. Wah, Yedida, ya kan? Siapa di sini namanya Yedida? Nggak ada, ya kan? Nah, ini namanya Yedida. Nah, ketika di umur 30 tahun, 8 tahun, ya, ia menjadi raja. Dan dia melengkapi dirinya itu dengan penasihat-penasihat yang takut akan Tuhan. Baik dari imam-imam, ya kan, baik juga dari penasihatnya. Sehingga apa? Itu terjadi takut akan Tuhan terjadi atas raja tersebut dan atas negeri tersebut. Maka reformasi terjadi. Jadi kalau reformasi ya kan terjadi, kenapa? Ketika ada pembaruan itu terjadi, kenapa? Karena ada umat-umat Tuhan yang di tempat di mana dia berada. Sama seperti Anda. Wah Kak, ya kan harus terjadi pembaruan di dalam pekerjaan saya dan pelayanan Anda. Dibutuhkan penasihat-penasihat yang takut akan Tuhan. Dibutuhkan apa? Orang-orang di sekitar tersebut yang cinta akan Tuhan.
sehingga terjadi pembaruan. Nah, ini terjadi Yosia, ya kan? Dia bahkan menghancurkan setiap berhala dan setiap Baal, ya kan? Nah, tapi ketahuilah juga ketika penasihat yang tidak benar itu muncul. Contohnya adalah Rehabeam, ya kan? Kemudian contohnya lagi adalah yang tidak benar adalah Uzia. Uzia itu pada waktu dia sungguh-sungguh sampai pada zaman Imam Zakaria. Setelah Imam Zakaria meninggal, ya kan, maka dia berlakukan hal yang bodoh, hal yang tidak kudus. Ya, tetapi juga dan juga Rehabeam. Rehabeam juga sama, ya. Jadi pecah kerajaan itu gara-gara Rehabeam. Kenapa? Karena dia mendengarkan nasihat-nasihat yang tidak layak. Hati-hati saudara-saudari sekalian. Agenda ilahi, ya kan, beberapa yang saya kasih hal tersebut. Ada beberapa yang tidak terjadi. Salah satunya raja-raja ini kenapa? Karena penasihat yang salah. Dia mendengarkan nasihat yang salah, ya kan. Kemudian kedua, ya kan, Anda yang punya anak PA, Anda didik dengan benar. Itu akan terjadi perubahan. Ya. Anda tidak tahu mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi dalam hidupnya. Tapi ketika Anda mengajarkan, ya kan, generasi ini dan generasi tersebut selanjutnya bangkit, maka dia akan merubah, ya kan, dan juga membaharui negara tersebut atau juga pemerintahan yang benar. Ini penting. Bukankah itu doa kita, ya kan? Bukankah itu keinginan kita, ya kan? Bukankah itu kita bawa sama Tuhan? Maka Anda yang memuridkan, ya kan? Ya, memuridkan dengan benar. Anda yang masih kurang memuridkan, tambahlah anak PA Anda. Itu nggak usah nanya, ya. Itu mah dikerjakan, ya kan? Ya, jadi ini penting, ya. Dan raja-raja kalau Anda baca, ya kan, mereka berhasil. Dan setiap raja yang berhasil, disebutkanlah siapa ayahnya. Disebutkanlah siapa nenek moyangnya. Ya, itu jadi suatu kebanggaan. Kayak Anda aja, Anda lulus. Ya kan? Waktu Anda lulus, apa bangganya orang tua? Waktu Anda wisuda. Waduh, bapak Anda cakep-cakep, ibu Anda cakep-cakep. Ya kan? Pakai sasak sini kan. Kalau yang Batak kan, pakai ini. Baju kebaya yang paling jereng warnanya. Itu yang dipakai, ya kan? Kenapa? Bangga sama anaknya. Anak gua berhasil. Sama, ya kan? Orang-orang yang berhasil dalam Tuhan, ya kan? Tuhan juga bangga. Ya kan? Kembali dengan beriman, ya kan? Seumur hidupnya dengan beriman. Amin? Ya. Oke? Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus.